Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang algoritma. Apa sih itu algoritma? Yuk disimak. Algoritma singkatnya yaitu langkah atau metode dalam memecahkan masalah dengan runtut dan sistematis. Di mana cara penulisan algoritma itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah pseudocode, dan yang ketiga adalah flowchart, di mana saya akan lebih menekankan terhadap penggunaan penulisan algoritma flowchart. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit singkat tentang beberapa cara penulisan algoritma. Yang pertama yaitu deskriptif. Deskriptif menggunakan kata-kata yang bersifat instruksi pendek dan sederhana. Terdiri dari tiga bagian utama yaitu judul, yang berupa nama algoritma, yang kedua deklarasi, yang berisi variabel dan konstanta, dan deskripsi, yaitu struktur algoritma perintah. Yang kedua yaitu pseudocode, di mana pseudocode ini adalah penulisan algoritma dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kata kunci dalam penggunaan pseudocode ini yaitu then, else, while, do, for, repeat, dan lain-lainnya. Nah, saya akan bahas secara singkat dan rinci tentang cara penulisan algoritma yang ketiga yaitu flowchart. Flowchart adalah penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis, di mana notasi grafis tersebut akan menjelaskan tentang proses secara sistematis. Ini merupakan simbol-simbol flowchart. Yang pertama yaitu adalah simbol flow, di mana berfungsi sebagai connecting line dalam proses satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu terminator, di mana simbol ini berfungsi sebagai awal dan akhir suatu program. Yang ketiga yaitu simbol proses, di mana simbol proses ini berupa pengolahan dan perhitungan data dari program tersebut. Yang keempat yaitu terminator, di mana berisi pilihan yang menghasilkan dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Yang kelima yaitu simbol input auto output, di mana simbol ini berfungsi sebagai letak proses input dan output tanpa peralatan pada suatu proses. Yang keenam yaitu manual operation, yaitu berfungsi sebagai proses yang tidak dilakukan oleh komputer secara otomatis. Yang ketujuh yaitu simbol dokumen, di mana simbol dokumen ini berisikan tentang data input berasal dari dokumen cetak atau dari sumber yang ada wujud fisiknya. Yang kedelapan yaitu predefined process, di mana simbol ini berisikan pelaksanaan suatu subprogram atau prosedur. Yang kesembilan yaitu adalah simbol on-page reference, di mana simbol ini berisikan atau berfungsi sebagai penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ke-10 yaitu off-page reference, yang mana simbol ini berfungsi sebagai penyambung proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang ke-11 ada simbol display, di mana simbol ini berfungsi sebagai peralatan output yang akan digunakan pada saat proses tersebut. Yang ke-12 adalah simbol preparation, di mana simbol preparation ini berfungsi sebagai penyediaan tempat penyimpanan dalam membentuk nilai awal. Berikut merupakan contoh penggunaan flowchart. Saya mengambil referensi dari decoding.com, yang mana input dari proses ini yaitu bilangan bulat, dengan prosesnya yaitu bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Dengan output yaitu genap jika sisa bagi adalah 0, ganjil jika sisa bagi tidak sama dengan 0. Di sampingnya yaitu adalah flowchart-nya, yaitu dimulai dari mulai dan inputnya yaitu bilangan bulat, serta prosesnya yaitu
bilangan yang dibagi dengan 2 dengan operasi sisa bagi 2. Nanti setelah ada prosesnya akan dibagi menjadi 2, yaitu genap atau ganjil. Genap jika sisa dibagi 2 dan ganjil jika sisa bagi tidak sama dengan 0. Lalu ada flowchart selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah informasi, tolong ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.